Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Untuk video kali ini kita dapat pasien motor CB ini ya. Untuk motor Mega Pro yang sudah dimodif CB ini ya. CB klasik lah. Oke, untuk penyakitnya motor ini yaitu kalau di engkol sering jepat. Engkolnya ini loh, sering balik ya, nyabet-nyabet. Terus kalau sudah hidup di gas itu merebet. Nah, kayak limit ya. Ini tadi sudah saya cek dan sudah saya tes untuk engkolnya. Oke, untuk teman-teman supaya lebih jelas ya, ini kita tes lagi, kita engkol lagi ya. Kalau teman-teman di rumah itu punya motor yang Mega Pro 2008 atau Mega Pro Primus ya, terus CB yang penyakitnya sama, nanti bisa disimak ya. Kita tes dulu. Nah, ini penyakitnya. Nah, itu penyakitnya ya lur. Penyakitnya kalau tadi parah, kalau diengkol nyepat itu ada waktu-waktunya ya. Kalau diengkol nyepat, tapi di saat tadi saya ngetes itu nyepat. Jadi sandal saya yang sandal atau slop itu sampai mencelat. Nah, oke ya, untuk teman-teman kalau penyakit yang seperti ini itu biasanya di bagian pengapian ya. Bagian pengapian yang kurang nggak connect kayak itu ya. Ada pengapian yang nggak connect. Kemungkinan besar untuk penyakitnya itu biasanya di bagian kabel-kabel ya, bagian kabel-kabel yang nggak nyambung biasanya bisa juga untuk bagian pengapian kayak spool atau CDI, kiprok bisa juga ya, penyakitnya kayak gitu. Jadi untuk penyakitnya sama, berebet ya, untuk judulnya penyakitnya sama berebet itu biasanya ya di bagian penyakit pengapian, cuman tempat-tempatnya itu berbeda-beda ya. Nah, yuk langsung saja kita cek untuk bagian kiprok. Ini lur. Nah, memang untuk kabel-kabelnya ya semraut ya, nggak karu-karuan. Terus untuk kabel ini, kabel spool itu sudah nggak pakai soket lagi, ini sudah dilangsungkan. Nah, ini sudah dilangsungkan semua ya. Jadi untuk teman-teman ini kalau untuk pengecekan yang api seperti ini, untuk tahap pertama itu dari spool ya, dari spool itu dicek ya, dipastikan kabel yang warna kuning putih ya, kuning putih, ini kuning dan putih itu ada apinya ya, ini. Terus dia naik lagi ke bagian kiprok. Nah, bagian kiprok ini, bagian kiprok juga diusahakan bagian outnya itu warna merah, kabel warna merah ya. Yang kabel keluar dari kiprok itu yang warna merah yang menuju ke bagian kontak dan pengecasan baterai itu diusahakan ada apinya. Kalau sudah dicek ada apinya, naik lagi ke bagian CDI. Nah, bagian CDI-nya itu ada di sini ya, ada di bawah jok ini ya. Itu biasanya kalau CDI untuk motor Mega Pro
CB. Kalau dia masih pakai punya pakaian Mega Pro, itu ada satu soket ya, ada satu soket memang kabel bagian kontak, itu kabelnya itu jurusannya dari bagian kontak. Nah, itu diusahakan ada apinya ya, diusahakan ada apinya. Kalau sudah ada apinya berarti kan untuk pengapian bagus semua ya. Nah, tinggal dites. Kalau masih seperti itu biasanya di bagian CDI itu agak error, tinggal ganti CDI aja. Cuman untuk motor ini itu penyakitnya di bagian sini, di bagian soket kiproknya. Nah, bagian soket kiproknya itu karaten, karaten keluar bubuk ini ya. Nah, ini loh. Nah, ini tadi sudah saya cek, makanya langsung kita tuju di bagian sini ya. Nah, ini bekasnya karaten loh ya toh. Nah, ini untuk kabel yang warna kuning. Nah, yang ini kan ada warna kuning putih ya. Nah, ini yang putus itu warna kuning. Oke, ini nanti kita sambungkan. Ini untuk sementara saja ya, supaya durasinya lebih cepat, supaya teman-teman nggak penasaran apakah benar bagian ini, bagian kabel yang menuju ke kiprok yang warna kuning ini putus, penyebabnya nggak bisa normal. Untuk motornya itu ada limit berapa ya. Nah, ini kita langsung saja seperti ini, kita jumper aja ya, kita jumper aja. Nanti kita rapikan setelah teman-teman tahu. Nah, ini sudah ya, sudah kita sambung. Lanjut kita hidupkan lagi. Nah, itu biasanya ya bermacam-macam penyakit ya, walaupun cirinya sama, judulnya sama, berbet nggak normal. Nah, itu tempatnya ya beda-beda ya, jadi nggak harus fokus di bagian kabel kiprok itu. Makanya tadi saya sarankan untuk yang di depan tadi saya jelaskan ya, untuk pengecekan dari awal sampai akhir. Nah, kayak gitu. Yuk kita hidupkan dulu. Nah, ini limitnya sudah hilang ya, limitnya sudah hilang, jadi full ya, full. Kalau kita gas mentok itu full, kalau tadi kan limit kayak gitu ya. Ya, jadi itu kan nggak, kalau kita buat jalan nggak ada tenaganya itu loh, otomatis untuk bagian baterai nggak bisa ngecas, udah otomatis itu. Kalau ini pasti ngecas ya, tapi untuk teman-teman contoh yang tadi, yang jemperan tadi jangan dicontoh ya, diusahakan itu dirapikan lagi. Ini supaya untuk lebih cepat durasinya dan teman-teman nggak penasaran apa sih penyakitnya aslinya, yaitu di bagian kabel kiprok tadi yang putus. Nah, ini bagus ya, mantap, garang pokoknya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi perlu dipahami penyakit yang seperti ini. Pengecekan ya harus teliti ya. Teliti, nggak usah terburu-buru diganti kiprok, diganti spool dan diganti CDI, nggak perlu ya. Itu. Cuman ada cara pengetesan yang simple itu ya untuk teman-teman, untuk motor yang sistemnya kayak gini. Kalau motor ini baterainya masih bagus, ada casnya full, itu pasti normal walaupun kabel ini tadi udah putus. Nah, jadi untuk pengecekan, untuk menentukan penyakit yang cepat ketemu, itu dikasih aja baterai yang bagus ya, dikasih baterai yang normal. Nah, kita tes. Sebelumnya dikasih baterai, sebelum dikasih baterai itu berbet, kok setelah dikasih baterai
bagus, nah itu sudah positif. Untuk bagian kabel pengecasan dari kiprok ke baterai itu nggak nyambung kayak gitu, lur. Oke, segitu saja video simple. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa dibantu, disupport. Oke, kita lanjut untuk video yang selanjutnya ya untuk teman-teman. Sampai jumpa.